الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف والمصنف rahimallahu ta'ala. Telah berkata pengarang kitab rahimallahu ta'ala, bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak. Pihaknya maksudnya arah. Arah kanan, kiri, atas, bawah, belakang, depan. Hanya maha suci Allah daripadanya. Berarti Allahnya ya hana berpihak. Hanya berarti katanya bedakan Allah belah mana mendahului ya. Tidak boleh kita katakan Allah di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Itu tak boleh. Karena Allah maha suci dari yang demikian itu. Dan kemudian Allah juga maha suci daripada jisim. Jisim itu artinya yang berbentuk. Yang berupa, berbentuk. Segala sesuatu, apapun itu, kalau dia berbentuk, maka itu mustahil bagi Allah. Baik besar, kecil, lebar, panjang, tinggi, pendek. Ini kan bentuk mandum. Itu Allah maha suci. Jadi tidaklah mungkin kita katakan Allah itu berbentuk. Kalau Allah berbentuk, berarti Allah sudah punya batas. Kalau Allah sudah punya batas, berarti kemaha besaran Allah tak besar lagi. Berarti bukan Tuhan lagi namanya. Berarti Allah itu tidak berjisim. Kemudian Allah juga maha suci daripada tempat. Allah itu enggak bertempat. Ya, seperti mana akidah-akidah para Wahabi Salafi, mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat. Bagaimana tempat? Kata mereka Allah itu di atas aras, duduk di atas aras. Ya, itu kan menempatkan Allah di atas aras. Padahal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah itu tak bertempat. Dah hanya takkan Allah bertempat, hanya mustahil. Apabila takkan Allah bertempatnya sama asyik, berarti Allahnya perlu tempat. Dan kadangnya tak fikir mana. Waktu tak dengar orang Allah bertempat. Dan okeylah tak pegah juga Allah perlu tempat. Mana juga tak pegah juga. Andai kan. Maknanya kan harus tak kalau asyik tempat Allahnya ubepu dan Allah ubepu. Karena mungkin dia yang mendekat kena. Ya kan? Misalnya Allah perlu singgahsana. Misal singgahsana Allah itu sebesar apa sehingga bisa menampung Allah. Kita kan dah cocok ni. Kalau sudah begitu enggak pantas lagi sudah. Maka Allah itu tak bertempat. Kemudian Allah juga maha suci daripada baharu. Baharu itu artinya berubah-ubah. Kadang kanan, kadang ke kiri, kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang merah, kadang kuning, kadang ke depan, kadang ke belakang. Yang model lagi-lagian yang baharu-baharu berubah. Allah itu tidak berubah. Kalau sudah Allah berkasih sayang, maka sungguh kasih sayang itu tak berubah. Itu sama seperti kita minta doa, ya Allah kabulkanlah doa saya. Doa Allah itu enggak berubah, tetap dikabulkan. Ya. Jadi kemahaesaan Allah tak berubah, kemaha besaran Allah tak berubah, kemaha kasih sayangnya juga tak berubah. Dan hanya saja Allah Ta'ala itu qadim, yang menjadikan sekalian yang baru itu lagi kekal. Wala taktatifuhul arduna walas samawat. Artinya, dan tiada meliputi akan dia oleh segala bumi dan segala langit. Ya, jadi tidak mungkin lebih lebar langit daripada Allah. Ni hana laju. Tidak mungkin lebih besarnya bumi daripada Allah. Jadi lebih parah.
Ya, seperti kayak ya Ibnu Bas pun aja. Bin Bas. Jadi ada salah seorang ulama dari Wahabi Salafi namanya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin bilang Allah itu tingginya setinggi Nabi Adam. Gimana cara orang bertauhid lah? Masa Allah tinggi Nabi Adam? Ya, baklunnya. Mereka Syekh Utsaimin itu kan ada buat kitab, ada kitabnya itu. Sama kita ada kitabnya itu. Di situ tertulis Allah itu sama seperti tingginya Nabi Adam, lebarnya pokoknya berbentuk lah. Jadi menyokat Tuhan lagi nya kata macik kiranya Tuhan lagi Yesus juga nak. Nyo tanggapi Allahnya kalau lagi Yesus sama macik berarti Allahnya kan Tuhan deh. Jadi mana ni apabila Allahnya ka berbentuk terserah laju pu berbentuk pu panjang pu pokoknya dia tahu ko. Betul benar. Muya Allah lagi yang kan ni hanale Tuhan yang mengkonan. Bagaimana Allah sudah diliputi oleh yang disebut batasan. Sedangkan Allah di luar dari yang dibatasi. Segala sesuatu yang sudah ada batasannya, maka sesuatu itu ada kurang, ada lebih. Ya, benar aja. Ini logika cuma ini. Ya kan? Coba lihat, seberapapun gantengnya orang, tetap ada yang lebih ganteng. Seberapapun kayanya orang, tetap ada yang lebih kaya. Jadi, kalau kita melihat zat, yang zat itu sudah kita batasi, maka zat itu tentu makhluk. Kenapa? Sudah dibatasi. Menyuka dibatasi berarti ya kah makhluk lah juga Tuhan ni. Hanya bahaya halun Tuhan luruskan. Karena hari ini banyak sekali orang menganggap Allah itu bertempat, berbentuk, ada panjang, ada tinggi. Bahaya tak? Maka yang model-model lagi yang ya diharamkan bagi kita beriktikad bahwa Allah itu seperti itu. Ya, kah? Maka di sini tertulis bahwa wala taktatifu wala taktafihu. Wala taktafahul arduna walas samawat. Allah itu ya tidak meliputi akan dia oleh segala bumi dan segala langit. Aras itu ada, ya, rasanya naji dan pasti berbentuk. Kamu deh, arasnya pasti berbentuk. Dan aras menyokap berbentuk, sebahagian orang menganggap Allahnya duduk di atas aras. Jadi dia dah fikir aja, punya Allah duduk atas aras, man arasnya bepu lah. Punya aras ubenya contoh lah bermejanya. Allah duduk atas aras, berarti apabila Allah duduk di atas aras, dia langsung terbayangkan juga berarti punya Allah lebih ubud daripada aras. Yang laginya mustahil. Apabila tak anggap icik bahawa Allahnya lebih raya daripada aras, maka mustahil sih. Maka mustahil dengku. Karena kita sudah mensandingkan kebesaran Allah dengan makhluknya, mustahil. Mangki bancit, hanya bagi banci. Allahnya maha segala-galanya, tidak berbatas, tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berarah, pulau. Benar. Dan tidak terliputi oleh langit. Betul kan? Tidak terliputi oleh langit. Coba lihat baik. Di sini Imam Hanafi mengatakan Allah fis sama. Allah itu di langit. Nah, ini bedanya bahasanya bedanya. Ini harus jelaskan lucu kan? Ya Allah Akbar. Orang punya hanabut nahu, hanabut saraf dia cik hana laju. Allah fis sama, apa? Allah fis samai. Menyogetanya terjemahkan begini. Caranya Allah di langit. Ini perkataan Imam Hanafi. Allah di langit.
pertanyaannya di kamus itu fi artinya di dalam. Kemana? Acik dibuka kamus tuh. Di dalam kamus, fi itu artinya di dalam. Apakah boleh kita katakan Allah di dalam langit? Andai dalam kamus tacok fi-nya arti di dalam, maka sesungguh ini langit, ini Allah. Maka langit itu meliputi Allah. Kalau langit sudah meliputi Allah, berarti Allah itu sudah punya batasannya. Apa batasan? Apa yang membatasi Allah? Yaitu langit. Kalau langit sudah membatasi Allah, ini sudah mustahil. Berarti Allah itu makhluk. Ini hati-hati. Ya, sama seperti Allah dalam Al-Quran kamu, no? Dalam Al-Quran ni, Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Kamu nan? Arsis tawa. Ini kalimatnya Al-Quran. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Allah itu hanya terjemahan perkata di atas aras. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Di atas aras, ya, bersemayam. Bersemayam. Coba lihat baik-baik. Ini aras, contoh lah. Ini aras. Nya munyo gedanya tacok per setiap kata. Allah itu di atas aras. Okey. Anggap saja Allah tu di sini. Karena di atas. Kalau di sini di bawah. Kamu nak leh? Logika je kamu nak. Domain logika leh. Kenapa logika tengku? Ini kan Al-Quran. Ini salah cara orang bercara berfikir. Ini di bawah, ini samping kanan, ini samping kiri. Kalau kita bilang Allah itu di atas begini, terus di bawahnya siapa? Kamu nak kan? Nyo masalah. Nyo letak urung salah mau menangkap Al-Quran. Makanya bahaya tak nunggu. Nyo boleh dua sampaikan. Hurunya katanya takalan urung tengah fenomena tahfidz dan seterusnya. Orang hanya memodalkan tahfidz. Hafal Quran, sudah hafal Quran 30 juz selesai. Padahal kata Nabi, banyak besok di akhir zaman yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum. Banyak sekali besok umatku orang baca Al-Quran tapi hanya sebatas di tenggorokan, menyubah katanya jid baksu ndong, su lagak kate. Hantruk kena. Sehingga orang salah cara membaca Al-Quran. Contoh ni. Jadi nyonya kan biasanya Allah itu di atas aras bersemayam. Kan biasa ada dengar mana. Tapi jika masalah sebahagian orang menganggap bahawa alanya Allahnya mana caranya mana? Gambarannya mana? Nyo aras, arsi, ini di atas. Bahkan pegah Ibnu Taimiyah Allahnya mentipek dengan aras. Mentipek lah itu langsung dengan makhluk aras. Watai tanya kenapa begitu? Ya karena ayatnya begini. Oh itu salah dengku. Kalau kita menganggapnya kan sama lagi masjid. Ini contoh lah. Pak Camat. Ya ini Pak Camat. Kedudukan Pak Camat itu di atas gubernur. Kau nah? Di atas gubernur. Atas itu ala. Kau nah? Nih. Ini namanya peribahasa. Pak Camat itu di atas Pak Camat itu ada gubernur. Berarti gubernur di atas Pak Camat. Kau nah? Kalimatnya menangkan? Pak Gubernur di atas camat. Kamu sama cik lagi nasi nah. Ini di atas.
Lebihnya orang salah makna. Jadi ibuh makna bahawa Pak Gubernur memang di atas hulai Pak Camat laju. Maksudnya Pak Camat itu atas ji nantu Pak Gubernur. Lagi macam tu. Hanya baik salah makna. Ya kan? Ya. Para pejabat sudah berada di atas kursi panas. Sama cik kalimat je. Berada di atas kursi panas. Di atas cik sama lagi macam di atas. Ya. Jadi hari ini kita menganggap bahawa di atas itu kakak berarti betul-betul nak kursi panas, kursi petuum menang terserah mengkompor je, ngapui je, pedu arang menang, hidup je awak pejabat ni atas kan. Ni sama lagi cik. Jadi nyo contoh yang lagi dan contoh yang kedua lagi ini disebut nanti peribahasa namanya. Ini juga disebut dengan peribahasa. Maka Al-Quran sama cik lagi. Ini disebut peribahasa atau nanti disebut dengan istilah majaz dalam Al-Quran atau ijaz. Ya. Dalam Al-Quran disebut. Menyo ijaz berarti baik tabuh makna Allahnya betul-betul duduk di atas aras sebenarnya sama lagi urungkan Allah para pejabat duduk di atas kursi panas. Berarti betul-betul di atas kursi panas, kursi petuum wilayah. Kamu nak kan? Hanya bahaya. Maka jadi benar pembahasan bahawa Allah itu mustahil diliputinya berarti bahasanya terkenai. Mentipek hanya benar. Jadi apakah pantas Allah itu menempel dengan arasnya? Menempel dengan aras pantas tidak? Tidak. Apabila ada orang yang seperti ini menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini salah besar. Kenapa? Sama juga Allah itu sudah menempel dengan makhluk. Kalau Allah sudah menempel dengan makhluk, Allah bukan lagi Tuhan. Kalau Allah bukan lagi Tuhan, berarti Allah makhluk. Berarti kabeh laju perkara hanali Allah berarti. Ya kemudian? Ya. Nanti timbul masalah apabila katanya tak pegak atau tak meyakini Allah duduk di atas aras. Barunya tahu. Nah mana leh? Ya pasti nak karena mungkin nak Allah lang tabotu, punya nak Allah lang tabotu berarti Allah ka ada wabah punya. Nya so belah nun so, belah wi so. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah itu maha suci dari segala arah. Arah kanan suci Allah, arah bawah suci Allah, arah kiri suci Allah, arah atas Allah pun suci. Semuanya tak ada. Allah itu tak berarah. Termasuk apabila dikatakan di atas, juga di atas ini mustahil bagi Allah di atas. Cuma di atas itu pun, sama lagi macam ya. Yang perlu kita sampaikan. Jadi sekarang permasalahannya bukan orang mulia itu orang yang diakui oleh Allah sebagai Al-Qurra. Qurra yang arti. Al-Qurra ini artinya adalah ahli Al-Quran. Yang diakui oleh Allah sebagai ahli Al-Quran itu orang yang menghafal Quran juga meresapi maknanya. Yang kena ahli Quran. Kan ahli Quran yang katanya kalau orangnya bahawa orang punya kafai Quran, thu lagak, kemudian bertibit thunya dengan irama-irama yang lagak, kabeh kau menan nunggu. Berarti Al-Quran itu dipenuhi dengan ijaz. Ijaz apa? Al-Quran dipenuhi dengan ijaz. Artinya ijaz itu majaz. Jadi jangan sembarangan memaknai Al-Quran. Jadi semua ayat Al-Quran itu tak bisa dimasuki dalam otak lalu menghasilkan makna, enggak bisa dengku. Harus pakai alat lain. Jadi ada makna, ada Al-Quran, ada ayatnya. Lagi contoh. Terkadang ada ayat Al-Quran waktu kita baca mufhum laju. Kayak contoh Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allah itu satu. Nya anapu dawale, cik memang Allah satu kabeh benar. Anapu pakai alat-alat lain. Nak berarti Allah satu, nah dengku. Kabeh juga anapu pakai alat-alat lain. Berarti tak perlu alat lain. Nah, ada juga ayat Al-Quran yang ketika mengambil makna perlu
alat lain. Alat lain maksudnya ilmu lah lainnya. Contoh lah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawaqi hadharal maut. Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka, menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka. Kau nanya, je man mandum jaro lagi yang kalau kita tak memahami alat lainnya, maka kita akan memaknai mereka menutupi jari-jari mereka di telinga mereka. Gimana cara tutupi jari menyokan lagi yang? Seharusnya kan lagi yang. Al-Quran menggunakan yaj'aluna asabi'ahum. Asabi' itu jamak. Hanya lagi yang, kan? Ya. Jadi memaknai Qurannya kadang-kadang yang sulit, yang hana. Mana ayat Quran ni? Yaj'aluna asabi'ahum. Asabi'ahum. Asabi' ini artinya jari-jari. Bentuk mufradnya sa'bun. Bentuk mufrad sa'bun. Sa'bun artinya satu jari. Kalau asabi' banyak jari. Coba. Ini Al-Quran kalau kita enggak pakai ilmu lain, dia akan membingungkan kita. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Ni lagi punya nak pakai ilmu lain. Mereka hanya Allah berkhabar dalam Quran. Mereka menjadikan jari-jari mereka di dia. No. Punya katanya tabuh makna langsung hendak pakai ilmu lain kan lagi ni. Lantan kalau orang punya dengar dakwah masa dengar gap lagi yang ibu pasti mena kan. Kalau begini Allah itu ingin membahas bahawa banyak sekali orang kafir enggak mau mendengar dakwah sehingga ditutup telinga. Tapi kerana mungkin tak buka Al-Quran salah. Seharusnya Al-Quran menggunakan kalimat yaj'aluna sa'buhum. Mereka menjadikan satu jari mereka di telinga. Ini cocok. Ya, benar. Tapi ini hendak cocok lah. Yaj'aluna asabi'ahum. Ya, benar. Benar rencana ada bukan Allah salah kah? Nah, mungkin. Maka perlu yang namanya alat lain. Ilmu lainnya disebut ilmu nahu. Berarti untuk cok makna Al-Quran dalam surah Al-Baqarahnya, salah satu ayat dia adalah ini disebut ijaz. Allah menggunakan bahasa majas. Kalau ingin mengambil makna dari ayat yang berbahasa majas, harus diambillah ilmu lainnya. Salah satunya ilmu nahu. Ya, benar. Ini tak habis. Ya, benar tu. Ya, ja'aluna asabi'ahum. Ya, kau faham? Jadi, banyak sekali lah Al-Quran menggunakan kalimat majas. Kalau tak cukup ilmu kita untuk mengambil kalimat majas, maka sungguh salah kita mengambil makna Al-Quran. Yang kabeh cok guna lain nak bertanya hana. Bawa lain hana. Jadi ipegah yang salah satu Wahabi ipegah bahwa haji tak tamat atau haji tak kurangi amalan berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat le pada hari ini al-yawma akmaltu pada hari ini telah kusempurnakan. Jadi kibarnya ya. Jadi haji tamah-tamah kananya ni juga ipegah kedalil. Semuanya apabila kita mengambil rujukan surah Al-Maidah, telah kusempurnakan agamamu, kan benar? Dan telah cukupkan nikmatku bagimu. Telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmat kepadamu. Kalau itu dasar kita mengambil ayat, maka secara makna jelas bahwa agama Islam sudah sempurna, tak perlu ditambah, tak perlu dikurang. Baik. Kalau memang begitu kejadiannya, maka sahabat Nabi yang paling banyak menambah-nambah hukum agama Allah
adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak pernah disuruh oleh Rasulullah untuk buat salat tarawih jamaah. Tapi Umar bin Khattab membuatnya. Berarti Umar bin Khattab telah menambah agama Islam. Umar bin Khattab tak pernah disuruh oleh Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran. Sedikit pun tak pernah. Tapi beliau yang mempunyai ide mengumpulkan Al-Quran. Berarti Umar bin Khattab telah menambah agama Islam. Nah, rencana nak pegang Umar bin Khattab salah? Ada rencana kita bilang Umar bin Khattab itu salah. Kalau rencana bilang salah, ya katakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab adalah salah. Berani atau tidak? Satu, Abu Hurairah pernah membuat butiran-butiran untuk alat zikirnya. Alat zikir. Dan tidak pernah disuruh oleh Rasulullah. Apakah Abu Hurairah itu salah karena dia sudah menambah-nambah agama, padahal agama sudah sempurna. Utsman bin Affan menciptakan 12 kaedah qiraat. 12 kaedah qiraat yang Utsman bin Affan itu salah satunya ada qiraat zaidah. Nak baca Al-Qurannya. Karena yang lagi pernah lihat nggak Al-Quran begini, ana tapi ada bulat begini. Nanti kalau, oke? Karena kita baca Al-Quran ni di atas alif ini ada bulat begini kan? Ini kaedah siapa ini? Itu kaedah Utsman bin Affan yang disebut dengan hazaf. Dan Nabi tak pernah mengajarkan ini. Berarti Utsman bin Affan telah membuat agama yang lebih. Abu Bakar As-Siddiq menyetujui ide Umar bin Khattab mengumpulkan Al-Quran. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, saya enggak berani membuat ini, kata karena bid'ah, Nabi tak pernah mengerjakannya. Sehingga kata Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, ya wallahi hadza khair. Demi Allah ini baik wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar beristikharah lalu menyetujui ide Umar bin Khattab mengumpulkan Al-Quran. Secara otomatis Abu Bakar telah menambah hukum agama Islam. Apa ada rencana kita katakan Abu Bakar As-Siddiq itu salah? Siapa lagi? Abu Aswad Ad-Du'ali juga termasuk dari golongan para sahabat atau salafus saleh. Golongan-golongan pertama yang membuat kaedah-kaedah Al-Quran yang tak pernah disebut oleh Rasulullah. Apa itu? Kaedah nuqtah, kaedah tasdid, kaedah fathah, kaedah kasrah, semua itu disebut dalam kitab Lumma karya Abu Amran Ad-Dani. Berarti Abu Aswad Ad-Dani salafus soleh telah menambah-nambah Al-Quran. Punah rencana terpegah Abu Aswad yang salah. Wah, letak sahabat Nabi pegat yang lebih-lebih dalam agama Islam. Nah, coba kembalikan pertanyaan itu ke yang bertanya tadi, jawaban tadi. Nah, siapa yang bertanya tadi? Coba, siapa yang bertanya? Si yang bertanya tadi bertanya, dalam agama Islam tidak boleh menambah tidak boleh mengurang. Padahal Umar bin Khattab telah membuat ajaran baru. Apa itu? Salat tarawih, jamaah, Al-Quran dikumpulkan. Padahal Utsman bin Affan telah membuat agama baru. Maksudnya ajaran dalam agama Islam yang baru. Apa itu? Menambah kaedah-kaedah dalam Al-Quran. Abu Aswad Ad-Du'ali juga demikian. Umar bin Abdul Aziz, salafus saleh juga sahabat, membuat hal-hal yang baru dalam agama Islam. Apa itu? Ilmuna nahu. Nah, coba yang bertanya tadi, coba pikirkan. Jadi jangan katakan kami yang salah. Coba katakan dulu, Abu Bakar salah, bid'ah, khurafat, Abu Bakar kafir. Nah berani. Nah berani. Umar bin Khattab salah, kafir, khurafat, syirik, bid'ah. Nah berani dah pegang. Nah, jadi ayolah kita itu Rasulullah itu kan sudah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan
falahu ajrun wa ajrun man amila biha. Siapapun yang membuat kebaikan yang tidak ada dalam agama Islam tapi itu baik bagi agama Islam, maka dia dapat satu pahala, wa ajrun man amila biha, dan akan dapat lagi pahala siapapun yang mengikuti apa yang telah kita buat. Tukula kan masa Nabi, tapi tukulanya enggak dalam Islam, maka urung yang phone pergi tukula menemeju pahala. Lampu pandai zaman Nabi, ada lampu masa Nabi. Padahal dari lampu orang bisa mengaji, dari lampu orang bisa baca Quran, dari lampu orang bisa membuat majlis ta'lim, ya, dan seterusnya. Nah, jadi gitu caranya. Nah, coba yang bertanya itu ya kalau bisa dengarkan ini baik-baik. Jadi jangan salahkan kami, salahkan dulu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Asad Ad-Du'ali, dan seterusnya. Nalik. Gimana? Pertanyaan dari Cik Saramaba. Abu Ya, saya pernah dengar Ibnu Taimiyah mengakui adanya ilmu tasawuf. Tetapi kenapa Wahabi membenci ilmu tasawuf? Kenapa Wahabi bertolak belakang dengan ulamanya? Ya, Wahabi ni pak yang mangat cok laju kan. Pak yang nak mangat boh laju kan. Mangat ba ulai kau mangat ba hati. Gedanya orang tamu Islam nya mangat ba ulai, mangat ba hati, mangat ba iman. Banyak Wahabi nak menang ni ba ulai untuk mangat ba hati nak mangat. Itu boh laju. Benar enggak Ibnu Taimiyah yang diagung-agungkan oleh Wahabi itu mengakui adanya tasawuf? Benar. Coba buka dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Yang karya Ibnu Taimiyah, beliau mengakui adanya Maulid Nabi. Ibnu Taimiyah mengakui Maulid Nabi tunggu. Ibnu Taimiyah juga mengakui adanya tasawuf. Wahabi Salafiyah nak mengenai tasawuf dia berarti ikut tahu ya. Ana pun punya. Kadang-kadang menaji awaknya, makanya disebut khawarij. Kan kalau kita jelaskan kan, apa itu arti khawarij? Nih, khawarij, apa itu khawarij? Khawarij itu artinya keluar. Apa itu keluar? Keluar dari kebanyakan. Misalnya 40 ulama bilang A, 2 ulama bilang B. Ini khawarij namanya. Misalnya contoh lain, 4 mazhab bilang bahwa qada salat itu wajib, sedangkan khawarij cuma 1 orang, itu pun enggak malim, bilang qada itu enggak wajib. Tidak wajib. Ya, ini namanya khawarij. Tahu yang begahnya naji. Ya bu Yaman. Leput tu Yaman. Ya wa guna na urun tanya pu payah qada nunggu. Pu payah qada ustaz ni. Awak kan ustaz ni dan ku mayhun. Payah qada ustaz. Enggak payah ada ya. Kalau dah tinggal aja istighfar aja. Jadi waktu dengar lagi kan buka laju kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, put boh mazhab sepakat, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, put boh tunggu sepakat mendum bahawa orang yang tinggal semayang wajib qada. Majib mazhab punya kaput boh mazhab sepakat ni majib pu ikut kan. Hana lain aku kecuali mazhabus syaitan. Hati-hati kan. Ya kan? Ya, apabila 42 ulama pilih A, ada 2 pilih B, yang kena khawarij. Ini contoh-contoh khawarij ni. Kan orang yang tanya yang khawarij. Maksudnya yang pertanyaan lagi tengkunya menurut tanya. Ya, ke mana? Jadi pertanyaan menurut di? Yang kedua mana? Betul. Ibnu Taimiyah mengakui tasawuf. Semuanya kaji. Kenapa Wahabi Indonesia menolak? Semua mengakui tasawuf itu boleh dan sunnah. Siapapun belajar tasawuf itu dihukumkan sunnah. Kenapa?
Karena belajar tasawuf itu sama juga belajar akhlak. Akhlak diri, akhlak hati, akhlak lisan, akhlak pikiran, akhlak jasad. Imam Nawawi, tahu yang kena bantai Imam Nawawi. Ulama paling raya, muftinya. Ya, tapi Imam Nawawi membuat kitab namanya Tazkirah. Ya, membuat kitab namanya Tazkirah. Tazkirah itu tentang tasawuf. Ya, dan seterusnya. Berarti punya imam-imam mandum kah setuju dengan tasawuf? Tengkunya hai patih tak tahu mau tabungnya. Kemudian tengku. Ya. Jadi tengku sekalian, kasih laju danya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyalang konun muku ta'lam bahawa Iskandar Muda kalau dititipkan pesan bak katanya rakyatnya kan rakyat Iskandar Muda mandu. Dalam konun muku ta'lam Iskandar Muda berpesan kepada seluruh rakyat-rakyatnya, jangan pernah ikuti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Ini lalu sampaikan langsung pesan dari almarhum Sultan Al-Adil, Imam Al-Adil Iskandar Muda muku ta'lam. Ya, kamu nak nikah oleh raja dia pula man. Ya, kah. Ada yang formunah nak bantah bu. Tak boleh bantah le, memang Wahabi tu mayang. Ana masalah tanya je boleh le Wahabi. Nanji jurnalis CH. Je, tanya je boleh le. Banyak tanya tu betul yang baik. Dari Imam Syekh Masjid Baitul Qadim Payam Lego Aceh Timur. Assalamualaikum Abuya, betul. Kita menghadapi maut itu ada syaitan yang memusyrikkan kita. Lalu apa amalan yang harus kita kerjakan agar kita selamat dari godaan syaitan tersebut? Salam dari Perla Aceh Timur. Ya, enggak ada lain kecuali latihan terus mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun di akhir kalam hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, sungguh dia akan masuk surga. Menandangku tegala mengedanya mati, maka persiapkanlah zikir dalam hati, ucapkan terus dan maknakan terus la ilaha illallah. Nya latihan laju selama udiknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ilon tuan naik nyo meno. Ya lanjut ijazah haju so yang dengar online, baik yang online atau offline. Tuan hijau ijazah oleh almarhum Abuya Tuan untuk baca zikir. Ya, dan amalannya berasal dari Abuya Abdul Wali. Ya, uronya kan Jumat, maka amalan jih bacalah 1000 kali ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, terbaik. Ini untuk melatih batin. Batin dia boleh latih. Baik terkejut tengok waktu menghadap Allah kan. Waktu menghadap malaikat mau kan terkejut dia. Sama lagi dia terkejut hadapi ijak presiden tiba-tiba ke rumah dia. Kan terkejut dia. Lagi siap mana. Menang cik mati. Apabila tanya karak mati untuk tengok, nyok hana terkejut le pakon karena latihan. Jadi baca tabe-tabe tiap Jumat ya Allah, ya Allah, dan tengok ratap tu baca terbego la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang minggu baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya. Jadi yang kena amalan untuk mempersiapkan mati. Tanya hana form kiban tengok rayo. Karena hana form laju. Lagi lentuan kadang urung menganggap lentuannya tengku ulama panena leci ulama alam neraka. Kemudian ana furanya mudah-mudahan dia tengok mati diselamatkan oleh Allah iman dia. Ya. Dah mana apakah ulama ada ji. Ya. Dah mana jah. Ya. Cuba tanya juga kuasa usin adanya. PMU saja. Pasmi kena. Nak lain? Kabe. Cik tu mungkin Ya. bahasa nak kait belum dengan temanya macam tu. Ya. Kadang-kadang keluarga le orang kadang-kadang menganggap sepele dia ya. Ya. Umpama je tanya
tak akibatkan secara hana sengaja lewat perken bapa gegok pemaji kata cok perken unggur-unggur atau yang pun dapat pakai manfaatkan kiban hukum dia. Nah kan hana izin. Hana izin. Dibolehkan atau enggak? Jadi kan nyau lon cerita bacut sebagai jawaban Ron bahawa salah satu sahabat Nabi biasa menyuluh subuhnya hana wahile dari masjid baca zikir menanti sahabat lain menyuluh subuhnya tapi baca zikir kadang-kadang tu nawa popoh 7 na pola 8 nawa kan jadi na sabuh hotel sahabat Nabi nyantip le subuh le assalamualaikum iplung laju hana baca zikir doa hai baca zikir hai baca iplung laju subuh tengah menan cik subuh tengah lah menan cik Nabi aju menan maka kalau Rasulullahnya pekon sahabat lain baca zikir goknya hana maka tanya oleh Nabi Muhammad dan pekon le semayang subuh bagah dakwa medihkan baca zikir dia bolehkan baca salawat dia kan mana ternyata ceritalah Rasulullah lentuan pakai lentuan bagah len salam langsung lungwa di rumah karena lun takut di samping rumah lunyo nak urang pula bak ke rumah di bak ke rumahnya menjulang artinya melewati pagi rumah lun anak lun wate bunguh-bunguhnya ni kalau bak ke rumahnya pajuh laju. Jadi man pakan dan wow menu Rasulullah ilun be untuk ata yang ata gop belum pajuh hana laki izin kai tamu lamprut anak lu. Maka na tiga oleh Rasulullah karap itamu nya mandum kurmanya kena tenggorokan anak lu nya lun cok laju lum tamong jaro lun cok yu kurmanya. Ya, kawan ka li cerita sahabat Nabiyan maka Rasulullah memberi jawaban. Berkata Rasulullah, wahai sahabat-sahabat lu yang lain, so yang menghed na rencana beliau kurmanya. Maka mandum pegah bahlun mantan beliau Rasulullah. Maka singkat cerita kailah beliau oleh sahabat, maka ijaklah Rasulullah bak sahabat yang nanuknya, maka Nabi pegah nyo dan kaji nepajuh laju lagi biasa nyo ka di beliau oleh sahabat katanya. Dari cerita Nabi yang singkatnya, katanya dia tabuh makna. Dia tak cok makna. Bahawa sebenarnya apabila Nabi hana laki bak sahabat lain untuk beliau, maka hukum pajuh bak ke rumah gop tanpa izinnya je. Tapi kan menan. Nabi laki beliau bak sahabat lain, lehi beliau bak ke rumahnya, maka je na pajuh. Nah, Nabi hana menjelaskan hukum ni, pu harum pu hana. Tapi dari ceritanya bahawa hukum tapajuh atagop yang hukum ni harum hukum ni. Termasuk mungkin nak kambing-kambing dia kan dia kan hukum ni kambing ni tak perlu laju dari kandang dari empung ni kan dijak aju palain pajuh aju on gopnya hanya termasuk haram cik nah hati-hati ya. Maka kesimpulan dia bahawa katanya tak cok atagop yang hukum di haram apabila hana izin. Lain hal apabila buah-buahan atau bak gaya itu moh atuh tanah pemerintah. Yang kebetulan bak gayanya menjulang kena rumah dia. Bagaimana? Bahkan dia tengku karena pemerintah pada hakikatnya itu mengambil dari wang rakyatnya. Dalam fikih boleh saja, tapi dalam tasawuf tak hanya tasawufnya yang syubhatnya tiji antara halal dan haram. Ya, samar-samar. Dalam tasawuf yang samar-samar itu tak boleh. Dalam fikih boleh. Maka orang menyebut fikih hana tasawuf, hana lagak dulu. Hana laga aja warna muka dia, maka gadanya fikih na tasawuf na. Jadi segala sesuatu punya orang itu tak boleh diambil.
Benar? Kadang nak orang nyo kau nambil. Nak cik orang tanya tungku lu hana ambil tungku tapi rok-rok. Rok-rok buat mangga rok reka bagi. Hana ada coh hana mangat benar. Oh, no caranya nyan tak coh le tak tahu le. Nya baru tu dah jawab daga hai nyo kalau tahu nyo. Kiban nak hak lu macam. Bagi ceritanya tu biar kan. Kadang-kadang pernah kami. Jadi data pagi gerundung kok gitu juga ke kami. Nanti perkara hasil dari kaminya kita ke kerubun. Anggonya hanya berkaitannya sih orang kan. Nya hanya apabila hana gedanya kah hana form. Yang po wak gerundungnya kah hana form puna izin puhana. Maka rohlah hukum syubhat. Tapi gedanya kah karena hana form menyo yang po wak gerundung yang hana ikhlas harus. Tapi tengku mana tengku lun kan yang pau bak rendengnya pun nak ikhlas pun hana lu ana faham. Hanya ini irad bak syubhat. Syubhatnya tetap hanya cik walaupun memang samar-samar hukum. Kaji cok juga kesimpulan yang menan hanya tengku. Hanya dah cok dah kok. Ya. Nyam bak tingkat kami jak gero jak cok dah kok nyam dah hanya pulau nanya dah cok dah beri bak kami hanya tadi hana berkah hana berkah atau binatang. Jadi apabila tak kurban ya kurban sah mentang mana berkah lagi. Ya. Kadang orang nak empat berkah. Berkahnya pun arti tu. Berkahnya punya orang nak harta bacut tapi mangat aja keluarga. Aman aja nya berarti berkah. Lagi nya hana menan urang le tak peng tapi kehidupan lagi hana peng. Ini hana berkah berarti. Nah, kah lagi. Cak juga nak pu. Tak kelawat tapi. Dari tungkusan Assalamualaikum ya. Ibadah yang betul cara baca itu mati. Cara baca salawat yang betul. Dia dapat habis buat salawat sallallahu wasallam. Ya yang bak wasabi ajmain, pu ajmaina, pu ajmain. Sebab na yang habis ajmain. Ibah betul ke? Nyan tamna ci tabuh nan urang Ahmad dengan Ahmada. Wate ngumpul ngodanya tahu. Nunggu Ahmad, ho ya. Kan sah kan? Sahnya. Nanggonya Ahmada wate ditanya hoja angko Ahmada sama. Ahmada dengan Ahmadnya sama. Jadi apabila nak urun tanya pun nak butuh puhana tentang Muhammad atau Muhammadan, ajma'in atau ajma'ina, Muhammadun atau Muhammadin, ya insyaallah sama. Ya hana salahnya. Ya, di luar daripada Al-Quran apabila diwakafkan hukumnya boleh. Tapi di dalam Al-Quran jadwal wakaf hana tapi wakaf yang hukumnya hanya. Kau ni? Nampak kan? Jadi kaedahnya mana ulang tengok tu mewakafkan sesuatu, mewakafkan kalimat di luar kalimat Al-Quran itu terserah mau wakaf boleh mau enggak boleh. Kiban contoh ajma'in kan wakaf. Hakikatnya ajma'ina boleh. Tapi kalau dalam Al-Quran apabila getanyo ta baca Al-Quran ajma'ina sesungguhnya menan harus ta baca. Tapi apabila dalam Al-Quran ajma'in wakaf na wakaf maka ta baca si wakaf. Hai diji punya baca kalimat-kalimat Quran punya na wakafnya harus ikut aturan. Punya luar Quran je nampu. Habis. Ana lagi. Kau punya nan tanya punya hana habis. Jadi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini apa lepas sampaikannya bermanfaat tentang Allah Maha Suci dari tempat, Allah Maha Suci dari arah, Allah Maha Suci dari bentuk, Allah Maha Suci ya daripada baharunya berubah-ubah. Kadang Allah lagi je
Ini hana Allah. Kalau sudah maha besar Allah, tetap maha besar. Hana Allah. Demikianlah dapat saya sampaikan. InsyaAllah menyenalangan tetap tuka akan yang merumpuk dah. Ya, menyenalangan tengoknya hadir kedai Baperis ya. Baperis kamu Baca ya. ya. Tengah-tengah baca ya. Ya. Masa pertanyaan kembali nanti Al-Quran yang disebut makhluk atau Al-Quran kalam kadim? Ya. Al-Quran disebut makhluk atau Al-Quran disebut kalam kadim kan? Yang disebut nyonya Quran. Contoh deh, nyonya kan Quran. Nyonya Quran. Yang disebut makhluk itu ini. Ini kertasnya. Di kertasnya makhluk. Nyo lapik je makhluk, tulisan je makhluk, kertas je makhluk, warna je makhluk. Terus yang disebut firman qadim itu yang mana? Kalam qadim itu yang mana? Apabila katanya melafatkannya. Melafatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil alim. Itu guna contoh. Yang kan tak baca Quran. Jadi tu yang itu dari puin dah baca, kan maknanya. Maknanya ini yang disebut firman qadim, kalam qadim. Maknanya, makna Qurannya. Nafum maknanya kan? Lagi nak urut tanya, nak mufum nunggu. Ada yang mufumnya yang disebut makna. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Langsung nama makna lah boleh tengok kan? Oh, berarti Allahnya segala puji, mandum puja buat Allahnya. Puja le kita baju bu, puja le dia mandum puja lah tak ada yang benar. Hanya yang disebut kalam qadim, firman qadim. Bermula adapun kertas ji, lapik ji, tulisan ji, warna ji, nyen makhluk. Jadi mana cara? Kabihin ali. Kabihin kutak. Kabihin. Ya, katib insya-Allah dan merumpuk dalam tengah ulah Sabtu ke, malam Sabtu ke apabila dipajangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu